Coba tanyakan dirimu ya, 10 pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab. Di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Ketika kamu bisa jawab, menunjukkan kamu sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Baik, bismillah, kita mulai. Yang pertama saya awali quotes dari filosof eksistensialis yang terkenal sekali, menulis buku Man's Search for Meaning. Jadi manusia yang mencari makna, Viktor Frankl. Dia bilang begini, those who have a why to life can bear with almost anyhow. Kata beliau, mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Itu saya terjemahkan memiliki alasan ya. Makna letterleknya, siapa yang punya mengapa. Maksudnya ya punya mengapa itu punya jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam hidupnya. Dia bisa menanggung segala cara untuk menjalaninya. How itu bagaimana? Dia bisa menanggung hampir segala macam bagaimana. Bagaimana itu kondisi hidup yang bagaimanapun. Jadi kalau kita punya alasan untuk hidup, kita sadar mengapa kita harus hidup, sejauh mana kita bernilai dalam hidup ini, itu kita mengalami apa saja siap, kata Viktor Frankl. Yang membuat kita sering lemah, yang membuat kita sering rasanya hampa, tidak berarti, tidak penting, itu mungkin karena kita tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi berarti itu, kita tidak punya why, mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus membahagiakan pasangan saya. Nah, ini mengapa. Mengapa saya harus hidup? Karena saya harus menunjukkan pada dunia bahwa itu ada mengapanya. Orang yang punya jawaban atas pertanyaan mengapa, dia siap menghadapi cerita hidup yang bagaimanapun. Asal nyampe ke mengapa tadi. Nah, mengapa itu pertanyaan yang paling menggelisahkan dibandingkan pertanyaan yang lain. Orang kalau ditanya mengapa terus-terusan itu bisa puyeng. Mengapa kamu ngaji filsafat malam hari ini? Ya karena ngaji itu penting, Pak. Mengapa ngaji itu penting? Karena ngaji itu membuat saya bisa berpikir jernih, Pak. Loh, mengapa kok berpikir jernih itu penting menurutmu? Ya karena hidup ini perlu berpikir, Pak. Mengapa hidup perlu berpikir? Oh, itu kayak tambah stres kamu itu. Tapi ketika kamu bisa jawab, menunjukkan kamu sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Kalau kalian belajar logika, kalian bisa menjawab mengapa, itu berarti kalian bisa berargumen. Jadi punya dasar ketika punya gagasan tertentu atau melakukan sesuatu. Kalau kalian bisa, mengapa kok bisa melakukan ini? Oh karena ini loh Pak. Nah, itu berarti kalian punya argumen namanya. Kalau kalian ingin membuat argumen, ya pertanyaannya mengapa. Ini malam hari ini kita membahas makna hidup dan tujuan hidup. Kalau tujuan itu pertanyaannya apa yang ingin saya capai.
Kalau makna hidup itu pertanyaannya, mengapa hidup saya ini masih bernilai, masih bermakna. Jadi hidup tanpa makna tapi punya tujuan itu biasanya dangkal. Orang ingin senang-senang saja. Tapi hidup tanpa tujuan, punya makna saja, itu biasanya yang ngomong besar tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada tujuannya. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan, mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah? Biar jadi orang pinter kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini kamu punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pinter dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah, tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah. Semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini, antara makna hidup dan tujuan hidup. Yuk kita pelan-pelan sekarang mulai masuk. Bagaimana cara kita membangunnya? Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu, kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Coba ya sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian setelah ini nanti tanyakan dirimu ya. Ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Coba ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada. Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas, itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya ya, oh ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak, saya itu tidak pinter, Pak. Tapi saya itu kata teman-teman murah senyum, Pak. Nah, itu, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti.
Ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lama-lama kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi, enggak apa-apa lah. Ya, siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak, saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan, Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana, Pak. Nah, misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam. Siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu? Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak, saya itu terbiasa tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel, Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa, wis. Melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi manfaat saya satu-satunya untuk orang lain adalah, Pak, saya tidak pernah ganggu orang lain, misalnya. Itu juga anggap saja itulah, meskipun sebenarnya kalian bisa memberi lebih banyak. Tapi cobalah tanya, ini nanti semua bisa melahirkan kebanggaanmu pada dirimu, bahwa ternyata aku masih bernilai. Terus, tanyakan lagi pada dirimu, apakah saya secara sengaja memang ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti dalam hidupku? Nah, itu memang sengaja tidak ingin menyinggung perasaan, sengaja ingin membantu, membahagiakan, menggembirakan orang-orang dekatmu. Ini juga berarti kalian pinter dalam berelasi. Coba ditanyakan itu ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah mikir begitu, sekarang mulai dipikir. Oh iya ya, ternyata selama ini saya tidak pernah peduli dengan teman, dengan sahabat, ya asal jalan saja. Sekarang mulai difikirkan, apa sih yang aku berikan ke mereka? Kemudian, coba tanya lagi pertanyaan. Apa pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman-pengalamanku selama ini? Kalau kalian bisa menyebutkannya, mungkin di titik itulah kamu merasa bermakna. Saya, Pak, sejak dikhianati itu, sekarang saya jadi pribadi yang lebih hati-hati, Pak. Saya tidak akan mau dibohongi untuk kedua kalinya. Nah, itu mulai kita dapat pelajaran sekarang. Oke ya. Makna hidupmu mesti nanti akan geser sudah. Dari pengalaman kemarin percaya wae, sekarang hati-hati. Terus ada lagi, apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk sesuatu yang bermakna? Tadi kan hal pertama yang kamu tanyakan, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang harus saya syukuri? Dengan kelebihanku itu, apakah aku melakukan sesuatu yang penting, yang bermakna? Atau jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hanya untuk kepentinganku yang egois saja? Coba kamu tanya dirimu.
Terus, ini mungkin lebih luas lagi. Apa momen-momen dalam hidup yang membuatmu merasa benar-benar hidup, benar-benar berarti? Ketika saya lulus kuliah, Pak, atau ketika saya bisa sedikit mengembirakan orang tua, Pak, ketika saya bisa membantu teman, Pak. Coba kamu cari momen-momen yang kalian merasa benar-benar hidup. Saya itu ternyata hidup, ya ada artinya, ada gunanya saya hidup. Itu penting, membangun praidmu, kebanggaan dirimu. Oke, sekarang mulai lebih dalam. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dekat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dengan diriku? Saya tahu mungkin kalian ya sholat sih, lengkap sih 5 waktu. Tapi kesadaranmu untuk terhubung dan dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu apa? Hidup. Wong kadang-kadang kita sholatnya lengkap, tapi ya kesadarannya tidak nyantol sama sekali. Ya sholatnya ya sudah benar, Allahu Akbarnya ya jalan, tapi ya kesadaran ilahiyahnya lupa. Sampai wong sholat saja kan kalian sering lupa rokaatnya toh. Ini 3 apa 2 ya tadi itu. Nah ya jumlah rokaatnya saja lupa, apalagi Allahnya. Oke, coba deh kamu tanya, kamu ada ndak upaya lebih serius untuk menyadari hadirnya Allah, kemudian kalian ingin lebih dekat? Pertanyaan selanjutnya, coba ini agak ngeri. Seandainya besok lusa lah, ini kan malam ya, adalah hari terakhir hidupmu, kamu sudah rela enggak? Kalau kamu belum rela, mengapa? Kalau bahasa lain ya, kamu sudah siap enggak? Kalau kamu belum siap, kenapa? Terus, kalau kamu ngerti hal-hal itu yang membuatmu merasa tidak siap, apa ada usahamu untuk membuatmu siap? Coba ya tanya itu. Ini mungkin kamu harus berani jawab sendirian, tidak apa-apa, tidak harus diceritakan ke orang. Kalau saya besok misalnya mati, apa saya siap? Belum, Pak, belum siap. Oke, tidak apa-apa, wajar orang belum siap. Menurutmu yang membuat dirimu tidak siap itu apa? Misalnya ya, Pak, saya itu ibadahnya masih kurang. Sip, kamu tahu jawabannya. Ada tidak upayamu untuk biar ibadahmu tidak kurang lagi? Pak, saya masih banyak dosa sama orang lain. Nah, oke, kamu sadar itu. Sudah tidak kamu upayakan untuk menebus dosa-dosa, mau minta maaf, kemudian menobatinya dan lain sebagainya. Karena tadi loh, di depan saya bilang kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian sebagai nasihat. Wong kita semua kalau ditanya kematian itu datangnya pasti nanti, apa bisa tiba-tiba? Kan kalian mesti jawabnya bisa tiba-tiba kapanpun, Pak. Berarti besok kan mungkin saja, Pak. Lah kamu siap? Mesti saya yakin semua jawab belum, Pak. Kan mesti gitu. Loh, kalau kamu belum siap, mengapa? Nah, kalau kamu bisa menjawabnya, ya berarti siapkan dirimu sejak sekarang. Kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka yang terakhir itu penting. Apa satu langkah kecil atau hal kecil yang bisa saya lakukan besok untuk membuat hidupku lebih bermakna? Nah, Pak ya, kalian tanya dulu. Besok ini, nanti tiap malam boleh kalian tanya, besok ini saya harus melakukan apa yang membuat hidupku ini ada gunanya, lebih bermakna. Oke. Apapun itu, termasuk hal yang paling kecil. Mungkin sekedar menepati janji dengan teman, mungkin sekedar kuliah on time, tidak telat lagi, mungkin sekedar itu. Coba ya kamu, besok ada hal baik apa yang bisa aku lakukan?
Tanyakan dirimu itu. Oke ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab, di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Kalian akan sadar, ya minimal aku mungkin tidak punya banyak uang tapi diri ini masih bernilai. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi, kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Nah, jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang tetapkan makna dirimu. Dengan cara tadi ya di awal. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Ayo kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur.
Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, ya gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawabnya yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Lu sopo ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur, tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik. Aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekadi nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doae. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah itu mending. Jadi orang calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah, spesifik itu namanya. Yang kedua measurable, bisa diukur. Jadi, bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat pasangan misalnya, itu kan mengukurnya jelas. Oh kalau nggak dapat ya berarti dia gagal, tujuannya tidak tercapai. Lulus S3 itu kan ngukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah. Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus, itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya si jiwa sih. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufasir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan.
Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak. Punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Nah, ini namanya jangkanya jelas. Tujuannya jelas, biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Saya pengen baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali, tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan, pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pengen, Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah lama. Tidak jadi. Itu namanya evaluasi. Jangan ngotot, kalau memang ada perubahan kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi, hasilnya malah kita susah sendiri. Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang, Pak. Mulai sekarang sampai besok. Sementara yang pendek, yang kuliah, tujuan saya lulus 4 tahun lagi. Yang baca buku 1 bulan. Silakan saya kalian atur. Mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh oret-oret di kamarnya masing-masing, tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart.
cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi, Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah Pak, hidup itu biarkan mengalir saja. Ini kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu, tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana. Ke laut atau ke rawa-rawa. Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak, tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas. Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam. Tidak tenggelam itu berarti kalian sadar ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja. Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti
kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe. Yang satu namanya Das-Man, yang satu namanya Das-Sein. Das-Sein ini manusia otentik yang tegak sebagai dirinya sendiri. Das-Man itu manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Dia sendiri tidak ada, selain orang menyebutnya hanya bagian dari kerumunan. Itu namanya Das-Man. Kalian tidak eksis sebagai dirimu. Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang Das-Man ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, individual, tidak diketahui, tidak diakui. Karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Nah, maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar, meskipun mengikuti aliran. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga, mengalir itu mungkin bagus untuk hal-hal yang ringan. Liburan, hobi, kesenangan sementara boleh. Tapi untuk hal-hal yang besar, jangan mengalir saja. Kesehatan, pekerjaan, itu yo bahaya kalau kalian mengalir saja. Mas, mbok yo dijaga kesehatanmu, Mas. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya sakit yo biar sakit, waktunya bahaya kalau kamu begitu prinsipmu. Mas, mbok cepet nang diselesaikan studinya, nanti kamu kan longgar. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya lulus ya biar lulus, kalau tidak lulus ya sudah. Ya lebih menyusahkan hidupmu nanti. Jadi untuk hal-hal urgent penting, ya kalau bisa jangan mengalir saja. Pilihlah, putuskan apa yang kamu mau. Tunjukkan aku mau ini loh, menuju ke sana. Jangan hanya mengalir saja. Ya kalau untuk hal-hal kecil, iseng apa gitu ya monggo. Untuk hobi mungkin bisa, untuk hiburan mungkin bisa. Drama Korea, ngikuti yang sedang rame apa, ayo tak tonton nih, yang lain tidak masalah sih. Tapi kalau untuk yang penting-penting jangan. Gitu loh. Untuk studimu jangan. Nyari jodoh, mengalir saja Pak, sedapat-dapatnya apa gitu. Ya jangan, kalian harus milih. Oke ya, jadi bedakan ini. Ini karena saya tahu argumen mengalir ini banyak sekali dipakai teman-teman. Semoga tidak dipakai untuk nutupi malesmu saja sebenarnya. Ini kalau yang sungguh-sungguh ya pengen mengalir. Kalau yang males sih obatnya beda. Jadi seperti perahu, kita bisa ikut arus, tapi ya tetap pegang dayung biar tidak terbawa ke tempat yang salah. Ikut arus meringankan perahunya, tapi kan kalau ke arah yang salah kan juga rugi kita. Maka kita tetap pegang dayung biar kita bisa mengarahkan. Yang terakhir, kalau ini dalam Islam, ada konsep tawakal. Tawakal itu pasrah pada Allah itu kita tetapkan setelah ikhtiar dijalankan. Jadi tawakal itu di belakang. Setelah ikhtiar, jangan ditaruh di depan. Mas, waktunya ujian loh, ayo belajar. Pak, saya tawakal saja lah Pak, tidak tahu hasilnya. Loh, belum apa-apa kok tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan, sudah belajar serius. Mas kemarin belajar Pak, saya sudah sampai jam berapa itu tapi tidak paham-paham Pak, sudah saya tawakal saja. Nah ini masih mending gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa sudah tawakal. Mbok nyari-nyari kerja sana Mas sudah sarjana.
Enggak Pak, saya tawakal saja. Kalau sama Allah diberi pekerjaan, ya ayo. Apa-apa kok alasannya tawakal. Padahal kamunya enggak mau ikhtiar sebenarnya. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan. Tawakal itu kan bahasa mengalir ini. Saya mengalir saja, itu kan sama. Saya tawakal saja. Mulia sih bertawakal, itu berarti kita tidak memaksakan hasil. Tapi tanpa ikhtiar ya tawakal tidak ada nilainya. Menunjukkan kita pasif saja, pasrah saja. Tidak menjalankan amanat Allah untuk berikhtiar. Oke, jadi nanti kalau ada yang beralasan hidup ini mengalir saja, kalian punya banyak alasan ya sekarang untuk membantahnya. Biar ini tidak dipakai sebagai dalih, kalian jadi pasif. Kalian tidak aktif menikmati hidupmu.